Baik, kami Kabupaten Kolaka Utara akan membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan atau distrik wilayah Kabupaten Kota pemilihan tahun 2024 yang dibacakan oleh Pak Kadif Teknis Pak Sofian. Kepada Pak Sofian disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, saya membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Yang pertama, rincian distribusi model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi 11804. Adapun rinciannya, yang pertama, meninggal dunia 242, yang kedua pindah alamat domisili 343, yang ketiga pindah memilih 202, yang keempat tidak dikenal 2423, berubah status 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang yang terpercaya yang dapat dititipkan berjumlah 8594. Kemudian terdistribusi 85336. Sekian pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pembacaan kejadian khusus oleh Pak Kadif Parmas, kepada Pak Kadif disilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin pimpinan membacakan beberapa kejadian khusus yang terjadi saat kami pleno. Yang pertama, saksi nomor urut 3 tidak menandatangani model D hasil Kapko KWK dengan alasan terjadi money politik yang sistematis dan masif. Kemudian yang kedua, kejadian khusus atau pernyataan keberatan saksi sebagai berikut. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak menerima hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Wawo karena ada perbedaan antara C hasil TPS 1 Uluwawo dengan D hasil kecamatan. Kemudian yang kedua, terdapat kelebihan satu surat suara yang diterima tepatnya di Desa Letawe TPS 1 yang harusnya tertulis 430 dan dilakukan perbaikan di tingkat Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak menerima hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lasusua karena ada perbedaan antara C hasil TPS 5 Kelurahan Lasusua dengan D hasil kecamatan. Kemudian yang kedua, terdapat selisih 2 surat suara antara surat suara gubernur yang jumlahnya 389 dengan surat suara bupati yang jumlahnya 391. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membacakan model D hasil Kapko KWK Gubernur dari Kabupaten Kolaka Utara. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 48976, perempuan 48164, jumlah 97140. Kemudian penggunaan hak pilih, jumlah pemilih daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih
laki-laki 40448, perempuan 41894, jumlah 82342. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 285, perempuan 278, jumlah 563. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 490, perempuan 360, jumlah 850. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 41223, perempuan 42532, jumlah 83755. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 99700. Jumlah surat suara yang digunakan 83755. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 35. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 15910. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 469, perempuan 613, jumlah 1082. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan calon nomor urut 1 4022. Pasangan calon nomor urut 2 58417. Pasangan calon nomor 3 7284. Pasangan calon nomor 4 1552. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 81275. Jumlah suara tidak sah 2480. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 83755. Sekian, terima kasih. Baik, makasih KPU Kolaka Utara. Kita sudah mendengar semua Bapak Ibu sekalian rekapitulasi yang sudah dibacakan untuk hasil pleno tingkat Kabupaten Kolaka Utara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Ibu pihak terkait peserta untuk memberikan tanggapan. Para saksi paslon 1, ada tanggapan? Ayo, silakan. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan. Ini agak beda yang saya dengar tadi dari kabupaten yang lain ini. Bila dalam satu TPS, manakala jumlah wajib pilih gubernur, suara wajib pilih gubernur lebih banyak dibanding bupati, masuk di akal ya. Karena alasan tadi jelas semua. Tapi ini beda, lebih banyak suara bupati yang pilih dibanding gubernur. Mungkin alasannya perlu kita tahu juga ini. Kenapa sampai terdapat perbedaan seperti itu? Kalau misalkan gubernur lebih banyak, alasannya jelas ya, karena mungkin wajib pilih di situ tidak berdomisili ya di situ, sehingga dia tidak bisa pilih bupatinya. Ini sebaliknya, berarti kesimpulan saya ada memang wajib pilih yang hanya diberikan kepada bupati saja, padahal dia wajib pilih juga gubernur, seperti itu ya. Itu yang terima kasih. Iya, silakan dijelaskan.
Eh, Terima kasih izin pimpinan jawab. Perlu kami konfirmasi kepada Bapak Ibu bahwa di Kolaka Utara ada satu TPS yang dilaksanakan PSU khusus untuk jenis pemilihan gubernur. Jadi jenis pemilihan bupati itu tidak dilakukan hanya satu pemilihan yaitu gubernur. Tentu Mohon maaf Pak, yang saya maksud ini tadi yang disebutkan tadi dalam kejadian khusus kan? Bukan kejadian khusus apa tadi? Yang disebutkan tadi yang saya dengar seperti ini bahwa ada satu di TPS lebih banyak suara bupatinya dibanding suara gubernurnya. oh yang Seperti itu tadi kan? Yang Ya. mana yang kejadian khusus tadi? Ya, selisih 2 suara kalau saya tidak salah. Kecamatan Lasusua tadi. Ya. Tadi ada selisih 2 suara Pak. ya. Ya, lebih banyak bupatinya ya. Terima kasih. Kami jawab bahwa memang di Kecamatan Lasusua itu ada selisih antara gubernur dengan jenis pemilihan bupati. Nah, kemarin saya bacakan kronologinya. Untuk Kecamatan Lasusua terdapat selisih 2 penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di TPS 5 Kelurahan Lasusua. Ya, jadi kemudian sesuai ketentuan ada perbaikan, yaitu pada saat rapat pleno tingkat rekapitulasi tingkat Kecamatan Lasusua, di mana Panwascam dan saksi, pasangan calon serta PPK sepakat untuk melakukan perbaikan. Jadi perbaikannya itu adalah dilakukan penghitungan ulang Pak, seperti itu. Kemudian selanjutnya hasil perhitungan untuk jenis pemilihan gubernur itu dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian memperbaiki selisih yang ada di jenis pemilihan bupati. Sekira seperti itu. Jadi terhadap kasus ini ditemukannya di mana nih? Di TPS 5 Kelurahan Enggak, mulai disadari bahwa ada selisih ini di TPS kah atau di pleno PPK kah atau di pleno kabupaten kota? di TPS. Di TPS. TPS Kemudian sudah dilakukan model penyelesaian di tingkat di TPS. tingkat Pada waktu di tingkat TPS di juga. TPS. Iya. Oke. Dan itu bisa diterima para pihak dan Semua diterima pihak, semua saksi dan pengawas pemilu termasuk. Gimana Bapak Ibu? Bisa diterima ya? Oke, baik. Terima kasih. Saksi paslon 2, 3, 4, 2. Paslon 3. Saksi paslon 4, silakan. Aman. Baik, makasih para saksi. Selanjutnya kami minta tanggapan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, saya menanggapi yang permasalahan tadi, kejadian khusus. Tadi dari penjelasannya ada 2 kecamatan yang mana Bawaslu tidak menerima C hasil. Ini mungkin diperjelas dan kami minta konfirmasi juga dengan Bawaslu karena ini juga belum tersampaikan, yaitu Kecamatan Wawo Dan dan Lasusua karena ada perbedaan hasil. Ya. Sebelum ditanggapi oleh KPU, saya minta Bawaslu dulu ditanggapi yang bagaimana kak ini. Silakan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap 2 hasil. 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya beri dulu. Saya bisa jelaskan bahwa pada pleno tingkat kabupaten, Bawaslu Kolaka Utara itu tidak menerima hasil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terhadap kejadian yang ada di TPS 1 Desa Uluwawo, di mana berdasarkan hasil pengawasan kami di sana itu ada pemilih yang bukan haknya menggunakan C6 orang lain yang diduga memiliki nama yang sama, sehingga di dalam proses itu ada perbedaan 1 suara karena tidak tercatat
dalam daftar hadir satu orang, sehingga surat suara yang digunakan itu melebihi daripada orang yang hadir. Sehingga kejadian tersebut sesuai dengan surat edaran itu lanjut pada proses kami pada tanggal 4 mengeluarkan rekomendasi, sehingga pada saat pleno tingkat kabupaten itulah yang menjadi rujukan kami. Mungkin itu bisa dari saya. Terus mengenai di TPS 5 Lasusua, kebetulan rekan saya juga yang ada di sana pada saat kejadian. Mungkin saya minta kepada rekan saya untuk menjelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin menjelaskan terkait TPS 5 Kelurahan Lasusua. Di TPS 5 Kelurahan Lasusua itu ada perbedaan antara surat suara yang masuk, surat suara yang di kotak gubernur dan bupati. Itu selisihnya ada 2. Ternyata setelah dicek fakta berdasarkan dari keterangan teman-teman KPPS bahwa dalam kotak suara bupati dan wakil bupati itu kotak suara bupati dan wakil bupati itu ada surat suara gubernur. Jadi sesuai dengan PKPU bahwa surat suara yang salah masuk kotak itu dimasukkan di kotak yang semestinya, sehingga itu menyebabkan selisih. Tapi memang secara fakta di lapangan bahwa TPS 5 ini cukup banyak masalahnya, sehingga untuk mensinkronkan antara C hasil dan D hasil, C hasil itu memang berbeda dengan D hasilnya teman-teman di PPK di kecamatan untuk memperbaiki terkait rekap. Dan kemudian di kecamatan itu Pak, di KPPS itu C hasil tetap dia 389 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati itu 391. Jadi yang berubah cuma D hasil. Kalau C hasil tidak berubah sama sekali. Kemudian kami juga di Bawaslu tetap melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 5. Begitu pula yang di Uluwawo. Kami tetap melakukan proses dugaan penanganan pelanggaran untuk kedua TPS ini. Begitu Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin melalui pimpinan Bawaslu saya bisa meminta beberapa informasi mungkin. Iya, silakan. Baik, untuk TPS 1 Wawo tadi ini kalau laporan yang kami terima ada nama yang namanya mirip. Iya. Ada Supriyadi, nama Supriyadi ya. Sama. Ada Supriyadi menggunakan I, ada Supriyadi menggunakan Y. Iya. Yang datang pertama adalah Supriyadi yang menggunakan I. Ya kan? Kemudian yang datang selanjutnya adalah Supriyadi yang menggunakan namanya Y. Dengan membawa KTP dan C pemberitahuan, bawa KTP saja dia. KTP saja. KTP. Oke, yang pertama membawa C pemberitahuan. C pemberitahuan. Itu kemudian dilakukan pelayanan memilih oleh kedua KPP. Nah, terhadap ini mohon infonya dari teman-teman Bawaslu. Ini kan menjadi temuan teman-teman. Sejak kapan kalau boleh tahu ini ditemukan pada waktu di TPS-nya atau pada waktu di pleno PPK atau pada saat di kabupaten di TPS? Terhadap temuan tersebut apakah langsung ada tindak lanjut, ada selang beberapa waktu untuk berkaitan dengan ini? Pakai mic-nya. Tes. Baik pimpinan, pada saat hari H kejadian kami ke sana, tetapi karena setelah kita lakukan koordinasi bersama, bahwa setelah kita lihat rujukan yang memenuhi unsur, itu pada saat itu kami lakukan saran perbaikan saja kepada rekan-rekan KPU, bahwa di mana kita ketahui unsur untuk salah satu PSU adalah terdapat lebih dari seorang. Namun
Tapi proses pidananya tetap kami tindak lanjuti pada hari itu dengan mencari berkoordinasi dengan sentra Gakumdu untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Namun pada tanggal 29 November itu kami ada surat instruksi keluar dari Bawaslu RI, di mana surat nomor 13 tahun 2024 itu instruksi bahwa manakala rujukannya itu adalah satu pemilih itu masuk kategori. Itu berdasarkan pengetahuan kami, sehingga kami kembali menindaklanjuti membuat kajian terhadap situasi itu yang terjadi di TPS 1 Uluwawo, sehingga kami koordinasi dengan Panwascam. Pada saat itu Panwascam tetap memegang prinsip di unsur 112-nya, sehingga tidak mengeluarkan rekomendasi pada saat itu. Nah, Rekomendasi untuk PSU maksudnya. Iya. Nanti pada berdasarkan setelah pleno di tingkat kabupaten, pleno di tingkat kecamatan, berdasarkan juga hasil pleno kami Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, sehingga pada tanggal 4 Desember kemarin itu mengeluarkan rekomendasi untuk TPS 1 Uluwawo, karena kami anggap itu ada ketidaksinkronan satu pemilih. Oke, jadi kejadiannya diketahui pada saat hari pungut hitung. Kemudian kemudian langsung Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan rekom PSU. Tidak. Ya, tapi di awalnya sudah ada arahan untuk Panwascam. Itu untuk Tidak. mengeluarkan rekom atau gimana? Tidak. Waktu hari kejadian kami tidak mengeluarkan rekon, tetapi saran perbaikan karena ini hanya pelanggaran administrasi. Oke. Artinya pandangan pertama kami itu tidak memenuhi unsur karena hanya dilakukan oleh satu orang. Namun berjalan waktu itu ada surat instruksi yang keluar, itulah yang menjadi pedoman kami di tanggal 30 November, sehingga kami berkesimpulan kembali bahwa apa yang terjadi di TPS 1 Uluwawo itu memenuhi unsur. Oke. Kemudian keluar rekom dari Bawaslu Kolaka Utara di tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember Untuk PSU. Oke, baik. Mohon izin juga pimpinan Bawaslu untuk Kecamatan di Lasusua. Tadi ada selisih 2 surat suara ya. Gubernur lebih tinggi, lebih rendah penggunaan surat suaranya karena ada tadi yang masuk salah kotak begitu. Nah, dipindahkan kemudian terhadap ini penanganannya sudah penanganan pidana ya. Siap. Untuk ini Gakumdu, kami Bawaslu sudah dengan Gakumdu itu sudah memanggil ketua KPPS dan Limax untuk penanganan pelanggarannya, Pak. Oke, untuk pelanggaran pidana saya kira prosesnya sudah jalan. Sudah tapi jalan. Pada Ya. proses ini kita berkaitan dengan rekapnya. Nah, terhadap ini kemudian Ya. apakah di jajaran Ibu pada waktu di pleno di tingkat PPK ini bisa diselesaikan atau gimana, atau ada saran dari teman-teman Panwascam di Kecamatan Lasusun atau gimana? Tidak, kita bertanya informasi karena saya biar langsung konfirmasi ke. Oke, saya gini. Biar saya langsung memintakan tanggapan mereka seperti apa yang harus terhadap ini, apa yang mereka tindak lanjut dari teman-teman Kolaka Utara. Saya kira begitu, bukan? Oke, baik. Kalau begitu saya meminta penjelasan dari Kolaka Utara. KPU-nya tadi belum. Ya, KPU Kolaka Utara. Baik, terhadap ini sikap yang disampaikan, fakta yang terjadi di tingkat pleno Kabupaten Kolaka Utara, terus tindak lanjut dari teman-teman KPU Kolaka Utara seperti apa? Ya, terima kasih pimpinan terkait di. Satu-satu dulu, yang Wawo dulu kemudian. Jadi untuk satu TPS di Desa Uluwawo memang faktanya seperti itu. Ya, kemudian pada saat
untuk kepentingan rekapitulasi pengadministrasian itu dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan, pleno kecamatan, dan itu clear. Yang selisih tadi metode penyelesaiannya suara yang tidak sah itu kemudian dialihkan ke suara yang keliru dicoblos, sehingga dengan metode yang seperti ini itu bisa flop. Satu hal yang perlu saya tegaskan Terhadap rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Bawaslu Kolaka Utara yang untuk Kecamatan Wawo TPS 1 itu, terus tindak lanjutnya KPU seperti apa? mungkin langsung kadif hukum atau saya langsung saja. Baik, tanggal 4 masuk surat rekomendasi dari kawan-kawan kami di Bawaslu. Kemudian tanggal 5 kami setelah masuk kami melakukan kajian dan telah hukum terhadap persoalan itu. Kemudian tanggal 5 kami memberikan surat balasan terhadap kawan-kawan kami di Bawaslu. Yang pada inti pokoknya setelah kami melakukan analisis kajian apa yang dimohonkan oleh teman-teman kami di Bawaslu itu tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang karena fakta yang terjadi. Kemudian kita hubungkan dengan pasal 112 Undang-Undang Pemilihan dengan PKPU Tunsura 17/2024 yaitu pasal 50 bagian D itu tidak memenuhi unsur. Itu hasil kesimpulan kami. Baik, sehingga PSU tidak bisa dilaksanakan. Iya, tidak bisa dilaksanakan. Saya kira terkait Lanjut ini TPS Lasusua, TPS Lasusua. 5 Lasusua. Mohon bisa penjelasannya terkait yang disampaikan juga tadi. Sama proses penyelesaiannya kan ada dua selisih Bu, khusus di jenis pemilihan bupati. Metode penyelesaiannya pun demikian. Suara yang tidak sahnya tadi 3, kemudian dua dialihkan ke suara yang keliru dicoblos. Itu penyelesaiannya di tingkat PPK atau di tingkat TPS? Di tingkat kecamatan, pleno PPK. Dan itu di hasil rembuk dan diskusi bersama teman-teman saksi dan pengawas pemilu. Ya, selesai di PPK ya waktu itu. Selesai. Karena tuntas. tadi pokok persoalannya menurut Bawaslu Kolaka Utara bahwa ada surat suara gubernur yang Lebih rendah. bupati ya, salah masuk, salah kotak. Begitu kan ya, Dua. selisih 2. 2 surat suara masuk ke kotak. Iya, surat suara bupati di kotak surat suara bupati itu Masuk ke gubernur. Bukan, surat suara gubernur yang masuk ke kotak bupati. Begitu tadi Kolaka Utara kan? Ada surat suara gubernur yang masuk ke kotak bupati sehingga surat suara di kotak bupati itu lebih banyak 2 dibanding gubernur pada saat penghitungan. Siap. Iya kan? Dan itu kan diketahui pada saat TPS, masih di TPS kan? Mic-nya. Iya, dia salah kotak. Surat suara gubernur dia salah kotak, dia masuk di kotak bupati. Begitu tadi. Salah kotak. Tidak, Pim. Wah, itu ini ada dua kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Apakah pemilih itu datang memilih di TPS itu dia dikasihkan 2 surat suara dengan jenis pemilihan yang sama. Oh, bupati gitu. Dua-duanya gubernur. Dua-duanya bupati. Oh, dua-duanya bupati. Dua-duanya bupati. Dua-duanya bupati. Akhir ini Nada bupati. dua-duanya bupati. Oh, berarti sudah diperiksa kotak suara bupati itu isinya memang surat suara bupati semua kan? Ada 1 untuk pemilihan gubernur. Kenapa tidak dikasih kembali? Ini kasih kembali nanti. Ini agak rumit. Kalau hanya salah kasih masuk kotak itu. Enggak. Iya dikembalikan, tapi setelah dihitung setelah dihitung sama hasilnya itu tetap Selisih 389, tetap selisih 2. Berarti ini hasil akhir. Selisih Nah, 2 ini hasil akhir. Sudah clear. Sehingga dia mengasumsikan karena bupatinya yang lebih, Bupatinya yang maka lebih. asumsinya ada 1 pemilih yang Dikasih dua-duanya
Nah, Bupati kalau dikembalikan kalau ini tadi yang tertukar ini menjadi Imbang. surat suara gubernur, maka dia sama 390 390. berarti ini yang menyebabkan Bawaslu Kolaka Utara tidak menerima hasil di 2 TPS ini karena ada dugaan pelanggaran yang kemudian direkomendasikan PSU dan itu belum tidak ditindaklanjuti. Izin Pim kalau untuk Atau ada perbedaan hasil selain dari persoalan ini. Ini kan 2 persoalan ini tadi sudah direkom ya. PSU. kalau untuk Lasusua tidak keluar PSU-nya Pim. Ah. Tidak ada, dia murni tindak pidana pemilu. Iya. Tindak pidana Oke, pemilihan. dia diproses dugaan tindak pidananya. Siap. Kemudian yang TPS Uluwau tadi sudah direkom juga PSU-nya tapi tidak ditindaklanjut. Apakah selain dari 2 persoalan ini ada persoalan selisih Ya. selisih perolehan suara yang menyebabkan kemudian tidak diterima hasil dari TPS-nya Iya. atau murni 2 perkara ini? Iya Pim, karena kalau untuk di C hasil itu tetap kita tidak terimanya, tetap kita merujuk di C hasil. Artinya D hasil itu kami anggap tidak sesuai dengan C hasil sehingga kami tidak terima. Itu saja. Kalau proses administrasinya nanti silakan teman-teman KPU kemarin menyampaikan, silakan teman-teman KPU lakukan. Tapi kami Bawaslu itu bermegang prinsip bahwa kami tidak akan membohongi sesuai fakta yang ada di lapangan. Dan bahkan juga kami sudah melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Begitu Iya. maksud kami Sepertinya Bawaslu. dipending dulu. Tunggu dulu, jangan sampai kehilangan. Jadi terhadap 2 TPS ini kedua-duanya problemnya adalah soal selisih. Selisih saja. Kemudian TPS 1 penanganannya dalam bentuk rekomendasi PSU. Rekomendasi PSU dan kemudian tindak pidana pemilihan juga. Udah untuk yang TPS 1 Wawo. Uluwawa kami sudah melakukan mengeluarkan surat rekomendasi, kemudian tindak pidana pemilihannya juga jalan di Bawaslu. Oke, baik. Sementara kalau untuk Kecamatan Lasusua tidak keluar rekom PSU. Tidak keluar rekom PSU, tetapi tindak pidananya masih jalan. Oke. Tapi kan terhadap berarti yang wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kolaka Utara adalah yang soal PSU tadi. Yang sudah ditindaklanjuti yang rekom PSU. Sudah. Dan Sudah. Tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal 112 Undang-Undang Pilkada junto pasal 50 PKPU 17 yang berkaitan dengan pengsurat. Begitu pimpinan. Ya, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan angka hitungan antara Bawaslu dengan KPU di hasil itu? Karena kalau mengatakan tadi bahwa ada C hasil yang tidak diterima, C hasil itu kan hasil rekapitulasi kan? Itu kalau yang kejadian khusus itu lain lagi. Ini kan kita bicara angka-angka, adakah perbedaan antara hitungan? Perbedaan rekap yang dipegang oleh yang dihitung Bawaslu dan dihitung KPU. Bisa ditanggapi. Jadi pimpinan pada saat kami melaksanakan rapat pleno tingkat kabupaten semua berjalan lancar, semua rekapitulasi yang kami lakukan juga sama persis dengan data yang dimiliki oleh teman-teman Bawaslu pimpinan. Berarti sinkron gitu ya. Sinkron, iya. Terkait selisih tadi itu saya kira sudah clear di tingkat kecamatan. Hanya saja teman-teman Bawaslu tetap menganggap ini tidak, karena ada perbedaan ya di D hasil dengan C hasil. Tapi itu fakta yang terjadi memang. Tapi perbaikan sudah dilakukan seperti itu. Iya. Sebetulnya kalau begini. Sebetulnya terkait ini kalau kita kembali merujuk pada PKPU 18 dan Juknis yang menjelaskan lebih lanjut terkait PKPU itu bahwa memang sudah menjadi ranahnya atau menjadi kewenangan pleno di tingkat kecamatan jika terjadi kesalahan perhitungan atau rekapitulasi di tingkat TPS, maka perbaikannya memang dilakukan di tingkat PPK. Dan pada tingkat itu sudah dilakukan perbaikan dan sudah disetujui oleh para pihak. Disetujui, sudah disetujui. Maksudnya sudah clear di persoalan, bisa ketok palu. Jadi gimana pimpinan Bawaslu, Ibu Dharma? Ya.
begini. Kalau kita lihat normanya, penyelesaian di tingkat para penyelenggara ini sudah sesuai kamar masing-masing. Kalau kita lihat normanya, kalau kita lihat normal loh ya. Tapi di atas norma itu ada prinsip. Namanya OPVOP. One person, one vote, one value. Makanya dilakukan penindakan secara pidana terhadap yang bersangkutan. Tetapi gini, saya minta juga kawan-kawan KPU Kolaka Utara, ya, karena peraturan DKPP menyatakan penindakan terhadap badan ad hoc berada di ranah kawan-kawan Kolaka Utara, kabupaten, maka ini juga harus diperiksa sesuai dengan peraturan DKPP dan peraturan KPU terkait penegakan sanksi internal. Dan hasilnya harus dikirimkan ke Bawaslu biar ini clear. Kalau bicara norma, makanya saya tidak mau ikut-ikut. Paham saya ini secara norma. Tapi ada kewajiban etis Anda semua untuk memeriksa supaya jangan terjadi lagi. Ini kan jangan terjadi lagi. Kalau kita lihat ya, 2018 ada 55 rekomendasi PSU yang dikeluarkan jajaran pengawas. Sekarang ini yang dikeluarkan 6. Itu jauhnya artinya secara umum ini sudah baik. Tapi saya minta yang kayak begini ini kita semua serius lah begitu ya. Memperbaiki pasukan-pasukan masing-masing. Jadi saya mintanya begini. Kalau misalnya ini walaupun mereka sudah berakhir masa kerjanya, tetap harus diperiksa Pak, dan hasil pemeriksaannya itu ditembuskan biar kita tahu yang salah siapa. Masih ada kesempatan memeriksa karena sampai bulan 1 masa kerja. Pokoknya itu urusan internal lah. Pokoknya saya kan ini tidak mau nyampur urusan internal Pak. Urusanku sendiri aja udah pusing Pak, apalagi ngurusi urusan internal orang. Saya tidak seperti yang lain yang ngurusi urusan orang. Hanya saya minta itu supaya ini kita juga punya penjelasan. Karena ini walaupun ceritanya seperti ini, kalau kita yang mengerti teknis pemilu, mengerti pengawasan pemilu, mengerti ceritanya. Tapi banyak publik di luar tidak mengerti. Sehingga kemudian kalau misalnya ini disoal dimanapun, ya ini bisa kita jawab. Karena prinsip pemilu itu kan salah satunya adalah akuntabel. Akuntabel itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan melalui saluran apa saja yang nanti orang persoalkan sesuai dengan kerangka hukum yang disediakan. Saya kira itu saja. Saya minta sebelum diterima komitmen nih kawan-kawan KPU Kolaka Utara. Siap. Untuk ini untuk memberikan itu. Ya masalah sanksi ini kan urusan internal Pak. Apalagi kan saya lihat itu ruangannya KPU Kolaka Utara itu kan banyak ruang sidangnya karena mantan ruang pengadilan itu kan bagus juga. Harusnya cocoknya itu ditukar kasih Bawaslu karena dia biasa bersidang. Tapi kan nanti kita bicara itu Pak Haji toh. Saya kira begitu aja Pak Haji supaya biar ini dia clear ya. Terima kasih. Ya. Baik. Nah, saya kira tentu yang ini dia itu sekarang sudah pembahasan tingkat berapa? Penyidikan berarti tersangka. Oke. Ya udah biar clear Pak. berjalan. Kan bisa jadi pelakunya bukan satu orang. Tapi kan ada derajatnya. Ada yang harus disanksi pidana, ada yang harus disanksi etik, ada yang harus disanksi administrasi. Nah etik ini kan ya silakan lah. Pak Misbah, Ibu Nurgalia, Pak Robi. Yang dua ini tidak pernah telepon saya, jadi saya tidak tahu namanya, minta maaf. Pak Haji, Pak Haris Rasak. Nah kira-kira begitu. baik, terima kasih. Begitu toh? Ya. Kemudian begini. Ini kan kalau saya pergi di Kolaka Utara, bukan Bawaslu datang duluan dia Pak. Ini juga harus kita fair juga ini. Berarti dia ini juga ini surat pemberitahuan tidak dikenal, pemilih tidak dikenal. Begini, saya mau mengingatkan lagi ini, ada permintaannya tadi Pak Haji. Kalau bisa ini yang dua ini pimpinan juga lengkap supaya dia bilang supaya juga lengkap juga di sini. Kira-kira begitu toh?
ngomong-ngomong sekarang saya minta skorsing Pak. Asal Tunggu, mereka kita jawab. selesaikan dulu ini. Iya, iya, maksudnya ini Kita karena belum terima ini. Kira-kira Oke, begitu. baik. Nah begini, bukan begini. Bukan pimpinan sidang yang harus menjawab pertanyaan saya ini. Mereka ini bahwa mereka siap kan Ya. biar saya pegang tanggung gugatnya. Tanggung jawabnya jelas pimpinan punya tanggung jawab. Tapi tanggung gugatnya kan mereka. Kan tinggal kita tunggu. Kapan 3 bulan tidak ada ini surat? Berarti memang ada pembiaran. Tapi kalau misalnya 1 bulan, 2 minggu ada surat, oh berarti kan selesai barang ini. Ya. Nah, kira-kira begitu. Cocok Pak Ketua Bawaslu. Ini kan stretching dari Ketua Bawaslu. Pimpinan di provinsi juga harus melakukan penekanan terhadap KPU Kolaka Utara. Nah terhadap ini saya kira sepulang dari sini apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kita bisa menggunakan mekanisme yang berkaitan dengan tata kerja kita di PKP Tata Kerja untuk melakukan evaluasi dan bagian dari pengawasan internal terhadap badan edok kita. Saya kira di sana ada juknis-juknis yang berkaitan dengan itu, bagaimana penanganan dugaan pelanggaran etik terhadap badan edok, itu kewenangannya ada di kabupaten kota. Silakan lakukan, panggil, jika memang diterbukti bentuk badan pemeriksa ya yang terdiri dari 3 orang, 1 divisi hukum, 1 divisi parmas, dan 1 ditentukan dalam pleno ya. Kemudian terhadap dugaan pelanggaran yang sudah ditangani ini yang pidananya, karena itu mengenai ketua KPPS, kami mintakan kepada KPU Kolaka Utara, karena itu juga jajaran Bapak Ibu semua, mohon bisa didampingi ya. Saya kira itu mungkin mereka sudah punya komitmen dan sudah menyatakan ya untuk tindak lanjut terkait itu. Yang berkaitan dengan rekap, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada tanggapan untuk selanjutnya? Bisa kita terima? Dan perkenan Bapak Ibu semua, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk menerima apa yang dibacakan tadi oleh KPU Kolaka Utara. Silakan. Baik, terima kasih Bawaslu Kolaka Utara. pimpinan, Bapak Ibu peserta yang hadir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa lagi selain itu? Ibu